Jumpa lagi dengan saya Edi Wijaya dari Yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Kali ini saya sedang bersama Ibu Tita, Kepala Puskesmas Kecamatan Pulau Gadung. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang kesehatan masyarakat di sini dan apa yang harus dilakukan lagi agar masyarakat sini bisa menjadi masyarakat yang lebih sehat dan juga tidak ada anak-anak lagi yang balita yang stunting. Langsung saja kita ngobrol dengan Ibu Tita. Selamat siang Bu Tita, apa kabarnya? Selamat Sehat siang, ya? Pak Edi. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya Bu Tita, ini boleh cerita sedikit tentang program STBM itu sebenarnya apa itu? Oke, jadi STBM ini adalah sanitasi total berbasis masyarakat, di mana di sini ada 5 pilar ya yang harus kita cermati bersama. Yang pertama adalah stop buang air besar sembarangan. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, pengelolaan air minum di warga masyarakat. Yang keempat, pengelolaan air limbah. Dan yang kelima adalah pengelolaan sampah rumah tangga. Jadi poin yang pertama yang kita duduk di sini Ya, saat sekarang ini kita yang adalah bikin untuk septic stop tank ini ya. buang air besar sembarangan. Iya, ya. Ya memang di sini ini terutama mungkin ada penyakit menular atau penyakit apa yang berhubungan dengan sanitasi ini, apa yang sudah biasa muncul? Jadi memang kalau untuk sanitasi kesehatan lingkungan ini memang banyak dampaknya ya. Biasanya kalau untuk anak-anak di wilayah di kelurahan kita, Pulau Gadung ini kita ada 7 kelurahan. Jadi 7 kelurahan itu 5 kelurahan kebetulan sudah ODF, Open Defecation Free, jadi sudah bebas buang air besar sembarangan. Tersisa 2 kelurahan lagi yaitu Cipinang dan Kayu Putih. Yang tersisa di Kayu Putih ini adalah sekitar 115 kakak lagi. Biasanya air minum yang dikonsumsi warga ini kita juga lakukan pemeriksaan Pak. Misalnya mengandung sesuai nggak dengan syarat kesehatan, mengandung bakteri E. coli atau tidak. Nah salah satu yang memang kita concern sekali saat ini adalah di Kelurahan Kayu Putih bersama. Jadi warga sini masih banyak mengkonsumsi air dari tanah sini? Masih. Dan padahal mereka buang kotoran langsung juga ke got yang bisa kontaminasi ke tanahnya ya? Ya, jadi dia punya saluran ada, cuman memang langsung di got-got langsung ya? ke Saluran air, pembuangan air, iya. Jadi kalau kita kelihatan biasanya nanti tim-tim PPSU dari kelurahan kalau kerja bakti hari Minggu itu kelihatan tuh yang kuning-kuningnya kalau mengalir. Jadi sedangkan si PPSU ini kan harus membersihkan melakukan gotong royong dan dia juga resiko juga nih pekerja kitanya juga, anak-anak yang konsumsi minuman airnya, warganya juga sama. Termasuk juga warga sekitarnya karena itu ngalir kemana-mana. Ngalir kemana-mana. Kelurahan Kayu Putih ini harapannya kalau memang bisa kita lakukan pembangunan septic tank, dia bisa open defecation free, bisa deklarasi di tabungan. Ya, mudah-mudahan dari kami dari Yayasan Wijaya Peduli Bangsa bisa berpartisipasi. Ini kan yang pertama nih septic tank. Nanti kita akan selesaikan semua yang ada di RW sebelah sini. Ya, betul. Terima kasih ini Pak Edi dari Yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Kalau tidak ada yang CSR yang membantu kami juga, memang agak kewalahan karena kebetulan masyarakatnya Kayu Putih ini ada yang memang mampu, setengah mampu, atau mungkin yang warga yang di bawah ini dengan kumuh dan miskin ya. Ini program apa lagi Bu yang dibutuhkan? Jadi kalau untuk kesehatan memang kita mulai dari sesuai dengan siklus hidup Pak. Jadi siklus hidup adalah bayi lahir, berarti mau tidak mau bayi lahir bagaimana dia memenuhi standar kesehatan. Setelah lahir di usia balita dia pergi ke posyandu, berarti di sana posyandu kita melakukan screening lagi untuk balita kita di posyandu. Setelah itu masuk sekolah, dia berarti nanti ikut program UKS supaya kesehatan sekolah. Kemudian remaja, setelah itu dia menikah, berarti ada lagi program caten, calon pengantin, di mana caten-caten kita itu juga sebelum menghadapi proses pernikahan dia juga sehat, ya kan, tidak melahirkan anak-anak yang nanti setelah jadi caten, setelah itu dia hamil. Jadi ibu hamilnya juga ibu hamil yang sehat, bukan ibu hamil yang anemia, karena nanti yang kurang energi kalori, karena nanti ditakutkan adalah ibu hamil nanti melahirkan lagi anak yang memang jadi berdampak juga dengan status kesehatannya. Setelah menikah, setelah itu ada lagi program penyakit tidak menular. Biasanya untuk usia produktif, untuk penyakit tidak menular jantung, stroke, terakhir adalah lansia.
Terakhir lagi setelah proses lansia kita bergeraknya ke sertifikat kematian. Jadi mulai dari siklus lahir sampai meninggal itulah semuanya kesehatan masuk. Jadi kita kolaborasinya dengan kelurahan dan kecamatan. Karena kan kelurahan juga kita tidak bisa kerja sendiri untuk dampak kesehatan, tetap harus menimbulkan menggait sektoral yang ada di wilayah kita. Gitu, Pak. Ya, tadi saya sambung dikit lagi pemirsa sekalian, kan tadi juga kalau memang tergerak hatinya untuk membantu, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Karena berbagi itu tentunya akan mendapatkan pahala dan kebaikan buat kita semua, terutama kita bisa membahagiakan ataupun membuat masyarakat bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi kalau ada bisa mau bantu bisa langsung hubungi ke Puskesmas Kecamatan Pulau Gadung ataupun Pak Camatnya ataupun kelurahnya ya. Biasanya atau langsung ke Ibu kalau Tita langsung kalau ada CSR langsung berkolaborasi dengan kelurahan dan kecamatan. Jadi nanti Pak Camat selaku penguasa wilayah, Bu Lurah selaku penguasa wilayah kelurahan, kami ikut dari sektoral yang ada di wilayah kecamatan atau kelurahan. Dan juga banyak bantuan itu tidak perlu harus memberikan dana. Seperti kami dari yayasan membuat septic tank ini adalah kami menyediakan materialnya, mengirim materialnya. Nanti petugas PPSU ini yang kerja bakti sekaligus yang membangunnya. Jadi ini kolaborasi yang baik ya. Iya benar Pak. Jadi di Kecamatan Pulau Gadung ini memang kayaknya PPSU-nya punya standar khusus. Jadi bukan cuma sekedar membersihkan yang lain, tapi juga harus bisa membangun septic tank. Jadi ada koordinasi khusus. Jadi kayaknya semua lurah yang ada di Kecamatan Pulau Gadung memprioritaskan supaya PPSU-nya juga bisa membangun septic tank. Jadi bisa meringankan warga juga. Septic tank terbangun, warganya sudah punya septic tank dan wilayah kita jadi sehat semua. Gitu. Tapi kalau dari pemerintah DKI barangkali gimana? Kalau dari pemerintah biasa kita memang punya anggaran Pak. Jadi anggaran itu ada untuk mulai. Tapi kalau untuk anggaran fisik pembangunan septic tank ini memang tidak ada. Jadi kalau anggaran dari kami adalah dari sisi kesehatan lingkungan itu kami tibanya adalah mendata di mana kakak dari seluruh kelurahan sampai kecamatan yang memang belum punya septic tank. Nanti sifatnya data itu kami bawa di rapat koordinasi tingkat kecamatan untuk kita diskusikan ke Pak Lurah, Bu Lurah atau Pak Camat. Jadi kalau untuk dari kesehatan fisiknya memang kami tidak ada, tapi kami dampaknya dari kesehatan lingkungan yang kurang bagus, dampak penyakitnya baru kesehatan masuk. Kalau anggaran misalnya kalau stunting mungkin kita ada program pemberian makanan tambahan lokal untuk warga-warga yang memang terdata stunting atau weight filtering atau gizi kurang itu ada di dalam anggarannya. Jadi dampak penyakitnya kami tindak lanjuti. Cuman kalau fisik untuk pembangunan septic tank ini memang kita memang perlu bantuan dari sudin lain, Bina Marga, mungkin bisa sumber daya air atau CSR yang membantu saat ini. Nah, tadi Ibu cerita tentang stunting. Kalau misalnya dari yayasan, dari kami ini ingin berkolaborasi, kira-kira apa yang diharapkan dari yayasan? Karena kan sebagian juga udah ada anggarannya, mungkin yang dibutuhkan apa lagi? Saat ini memang anak stunting kita ada beberapa yang terkoordinasi. Jadi di semua kecamatan itu ada anak dengan stunting. Saat ini kami kalau dari program kesehatan sedang kalau stunting dulunya kita udah pernah mengadakan kegiatan pos gizi Pak. Jadi anak stunting itu dikumpulkan di satu wilayah, pos gizi diberikan makanan dan edukasi kepada ibunya bagaimana memberikan makanan yang sehat, bagaimana caranya juga supaya anaknya juga sehat. Itu sudah kita lakukan di periode 3 bulan yang lalu. Jadi 3 bulan kita kasih pemberian gizi pos gizi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Nah, setelah itu apabila mereka perlu ke rumah sakit, perlu susu, mereka dapat PKMK di rumah sakit, di RSUD juga sudah disiapkan. Tapi mungkin saat ini anak-anak tersebut mungkin ada program-program lain dari CSR, mungkin susunya berkelanjutan lagi ya bisa karena tidak semua juga yang dapat susu dari dari rumah sakit. Jadi mungkin nanti anak-anak stunting yang ada datanya di kami yaitu ada saat ini 57 anak di wilayah sekecamatan Pulau Gadung, mungkin bisa dibantu dari Pak Edi dari Yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Kemarin kami juga koordinasi supaya mungkin dapat vitamin, dapat makanan sehat dan dapat susu kembali atau kita melakukan pemeriksaan kesehatan kembali untuk anak-anak stunting yang ada di wilayah. Ya, nanti dari yayasan akan bekerja sama dengan
Ibu dari kesehatan puskesmas di Ya, Pulau Gadung ya. siap, siap. Dan juga memang ya kita harapkan ya program pemerintah mendatang kan Pak Prabowo Gibran ini kan juga ada program makan gratis untuk kesehatan anak-anak sekolah. Mudah-mudahan nanti ini juga bisa membantu banyak untuk program stunting dan kesehatan generasi muda kita. Tapi yang penting yang kita butuhkan dari masyarakat ini adalah ya keinginan, perhatian dan juga keseriusan pemerintah untuk membantu program demi kesehatan masyarakat, karena kita membuat generasi muda kita itu satu kalau udah sehat, kedua berpendidikan yang cukup, punya keterampilan, berkarakter yang baik, nanti ini akan menjadi generasi yang siap untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Ya, makasih Ibu Ya, Tita Ibu, terima atas kasih. waktunya. Ya, makasih ya, sampai ketemu. Ya, sampai ketemu kembali Yuk. Pak.